Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Luar biasa. Ya, walaupun sumuk-sumuk saudara ya, saya percaya bahwa musim hujan hampir tiba. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Satu judul firman Allah pagi hari ini adalah judulnya tentang pencobaan. Ya, pencobaan. Saudara, di dalam satu kamus Alkitab namanya Kamus Browning, itu Kamus Alkitab, ada dua pengertian dari kata pencobaan. Ya. Sekali lagi dari Kamus Browning, Kamus Alkitab dijelaskan ada dua arti dari kata pencobaan. Yang pertama, saudara, di situ dijelaskan kata ini, ya, kata pencobaan ini dalam Alkitab adalah artinya pengujian. Ya, arti kata pencobaan dalam Alkitab artinya pengujian. Tuhan Allah menguji iman Abraham melalui perintah untuk mengorbankan anaknya Ishak. Itu satu contoh. Ya, jadi jelas di dalam Alkitab itu memberikan satu gambaran kepada kita apa yang disebut dengan ujian, yang disebut dengan pencobaan itu. Ya, kita melihat dari kisah daripada pencobaan atau ujian dari Abraham. Saudara, kita akan melihat langsung saja, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat ini. Kalau Bapak Ibu berkenan bisa membaca bersama-sama Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan baca bersama-sama supaya kita mengerti. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bau Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu,
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, amin. Saudara, cerita ini bukan hanya sekedar cerita, tapi ini sejarah. Ya, bukan dongeng, tapi sejarah. Sejarah itu fakta, saudara ya. Dalam firman Allah adalah fakta. Satu contoh di dalam bahasan kita pagi hari ini tentang bagaimana Allah menguji daripada Abraham. Kenapa Abraham diuji? Karena kita melihat satu hal yang sangat-sangat luar biasa dari Abraham. Dari pandangan agama-agama kepercayaan bahwa Abraham itu disebut bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Kenapa demikian, saudara? Kita melihat, saudara, apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham adalah satu janji. Ya, diawali dari janji Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kamu akan menurunkan dan anak-anak cucumu akan seperti bintang-bintang di langit dan akan seperti pasir di tepi pantai. Pada waktu itu, saudara, Abraham sudah berumur 90 tahun. Ya, 90 tahun. Perkataan ini diulangi lagi. Janji Tuhan ini diulangi lagi. Kenapa janji Tuhan belum nyata, belum terjadi? Ya. Sampai umur 100 tahun, saudara. Lalu yang namanya Sarah ini berumur 90 tahun. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah itu belum terjadi. Ya, mungkin berkata seperti ini. Lah ya, saya sudah berumur tua seperti ini, mungkinkah? Ya, firman Tuhan itu terjadi. Firman Tuhan itu menjadi nyata. Benar-benar terjadi atas hidup saya. Tetapi Abraham dikatakan di dalam Roma, suratan Roma pasal yang keempat, justru semakin dia semakin tua, semakin percaya kepada Tuhan. Karena apa yang difirmankannya akan terjadi, dia berkata, apa yang tidak ada akan menjadi ada, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itu keluar daripada mulut Abraham. Begitu sabar menantikan janji Tuhan. Itu awalnya seperti itu, saudara. Tuhan tahu iman Abraham begitu luar biasa. Iman Abraham begitu dahsyat, dia sabar menunggu
apa yang dikatakan Tuhan, bahwa dia akan punya keturunan. Lalu benar saudara, Sarah berumur 90 tahun. Maka Sarah mengandung. Setelah mengandung lahirlah anaknya namanya siapa? Ishak. Ishak itu artinya apa? Ishak itu artinya tertawa. Kenapa bisa dikatakan Ishak itu artinya tertawa? Pada saat Sarah mendengar malaikat berkata kepada Abraham, Abraham, tahun depan aku akan melihat engkau sudah menggendong anak. Anakmu akan lahir. Lalu Sarah mendengar dari belakang. Dia ketawa, aku sudah tua seperti ini, mungkinkah saya bisa melahirkan anak? Betul saudara. 1 tahun kemudian lahirlah Ishak. Begitu sabar. Lalu saudara, ketika Ishak ini sudah besar, maka di dalam firman Allah dijelaskan bahwa dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang seterusnya, bagaimana Abraham diuji. Tuhan pengen melihat apakah Abraham ini benar-benar bapak orang percaya. Apakah Abraham ini benar-benar punya iman. Imannya seperti apa? Maka ujian itu terjadi. Apa yang kita baca tadi adalah satu bukti. Abraham mendapatkan firman Tuhan. Tuhan berkata, Abraham, Abraham, dengarkan firman Tuhan. Persembahkan anakmu. Biasanya kalau persembahan itu berupa apa saudara? Binatang. Tapi Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu. Baru kata-kata ini saja saudara. Ini satu perkataan. Mungkin orang akan bertanya-tanya, kenapa anaknya dipersembahkan? Kenapa Tuhan minta anaknya? Saudara tahu Ishak lahir pada masa tua Abraham. Ishak lahir pada masa-masa penantian iman Abraham dengan sabar. Inilah yang diuji. Apakah Abraham ini rela? Apakah Abraham ini memberikan anaknya untuk dipersembahkan? Apa yang terjadi? Abraham berkata, ya Tuhan, anak satu-satunya yang lahir dari masa tua, anak tunggal di dalam hidupnya. Perhatikan saudara, kalau orang berpikir mungkin bukan seperti Abraham berpikir. Abraham berkata, ya Tuhan. Mungkin kalau dengan bahasa sehari-harinya, oke Tuhan, saya mau berikan, saya mau persembahkan. Mungkin kalau didengar oleh orang lain, didengar oleh istrinya, pasti tidak boleh. Ini anak kesayangan. Ini anak tunggal yang lahir pada masa tua, tidak mungkin. Pasti orang akan berkata, jangan Abraham, jangan Abraham. Tetapi Abraham berkata, ya Tuhan, sesuatu yang sangat berharga
diminta dari Abraham, anaknya yang dikasihi. Ya Tuhan, akan aku persembahkan. Dari apa yang kita baca tadi, saudara, kita melihat apa yang terjadi. Ketika anaknya dibawa di atas gunung namanya Gunung Moria. Ketika anaknya sudah diikat di atas mezbah kayu pada waktu itu. Lalu ada sesuatu yang ditanyakan oleh anaknya. Anaknya berkata apa, saudara? Bapak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, di sini sudah ada parang. Lalu Ishak ini berkata, di manakah kurban sembelihannya? Padahal dia sendiri yang mau dikorbankan. Ishak tidak ngerti, Ishak tidak tahu kalau dirinya mau dipersembahkan. Lalu Abraham berkata apa, saudara? Kata Abraham tadi berkata apa? Apakah Abraham berkata, kamu ini loh nak? Tidak kan? Berkata apa? Hah? Jawaban Abraham adalah Tuhan yang akan menyediakan. Loh saudara, perhatikan. Kok Abraham bisa berkata seperti itu? Abraham tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa buat apa saja. Amin. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu ada di dalam pikiran Abraham, ada di dalam hati Abraham. Itu iman Abraham. Dia berkata, Tuhan yang menyediakan. Padahal di situ tidak ada hewan. Di situ tidak ada domba. Di situ tidak ada kurban. Yang ada memang Ishak. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika Abraham mengambil parang, mengangkat parang, mau menyembelih anaknya. Diangkatlah parang itu, saudara. Lalu ada suara yang berkata, Abraham, Abraham, jangan engkau apa-apakan anakmu itu. Lihatlah, di belakang itu ada anak domba yang siap untuk dikorbankan. Tuh, saudara, mungkin saudara berkata, itu anak domba itu dari mana? Itu dari perkataan iman yang dikatakan oleh Abraham. Tuhan yang menyediakan. Luar biasa, saudara. Ini yang disebut dengan iman Abraham yang sangat luar biasa. Imannya begitu hidup. Sesuatu yang berharga diberikan, dikorbankan kepada Tuhan, diminta oleh Tuhan diberikan. Perhatikan, sesuatu yang berharga. Bagaimana kalau itu terjadi kepada kita? Ujian itu terjadi kepada kita. Pencobaan yang disebut dengan ujian itu terjadi kepada kita. Kalau kita dengar suara Tuhan, lalu Tuhan minta kepada kita sesuatu yang berharga
ada di dalam hidup kita diminta oleh Tuhan. Kita mau berkata apa, saudara? Apakah kita bisa berkata seperti Abraham? Ya Tuhan, akan kupersembahkan. Mungkinkah saudara? Kalau Tuhan berkata, berikan, aku minta sesuatu yang berharga daripadamu. Apakah kita bisa berkata, ya Tuhan akan kuberikan? Melalui pelajaran Abraham ini saudara-saudara akan mengerti bahwa Tuhan nanti akan berbicara kepada kita, menguji kepada kita. Biasanya sesuatu yang kita senangi, ya sesuatu yang istimewa di dalam hidup kita. Lalu Tuhan berkata, persembahkanlah kepadaku. Itu ujian. Itu baru terasa yang namanya pengorbanan. Pengorbanan. Itu yang pertama. Jadi iman Abraham itu satu contoh di dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami hal yang sama, diuji dalam hidupnya. Diuji dalam hidupnya untuk melihat apakah imanmu itu betul-betul kepada Tuhan atau tidak. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saudara, kita akan melihat. Kita akan melihat arti yang kedua. Terus ke bawah. Yang oranye, terus. Nah, arti yang kedua, pencobaan dalam arti yang kedua, dari kata pencobaan yang telah menjadi lebih lazim, yaitu apa saudara? Bujukan pada dosa yang tidak datang dari Allah. Itu yang kedua, saudara. Jadi arti pencobaan yang kedua adalah bujukan kepada dosa yang tidak datang dari Allah. Coba saudara lihat, sebenarnya pencobaan itu yang dimaksud dari pengertian ini, saudara, apa artinya di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13 dan 14 ya. Mari saudara kita baca ayat ini. Yakobus pertama ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Jika seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun setiap orang dicobai ketika ia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Ini pencobaan yang ditujukan kepada dosa. Itu dimulai dari keinginan sendiri. Dimulai dari mana, saudara? Keinginan sendiri. Saudara harus pintar-pintar bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu harus apa, saudara?
Kalau kebutuhan itu memang harus diusahakan. Kalau keinginan, nih perhatikan, harus diusahakan atau bagaimana saudara? Keinginan bisa ditunda. Karena keinginan itu bukan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hanya ingin. Nah ini saudara, ini yang disebut dengan godaan di dalam hidup kita. Coba perhatikan. Kamu bisa ngetes, kita bisa ngetes. Ini kebutuhan atau keinginan. Kalau saudara bawa uang, ya, lalu saudara punya kebutuhan, tulislah kebutuhan apa saja yang saudara akan beli. Ya. Ini contoh. Kebutuhan apa saja yang saudara beli. Ditulis. Right? Apa yang saudara tulis, itu pasti saudara akan beli. Nah ketika saudara pergi ke mall, wah saya hari ini harus belanja di mall. Saudara, ternyata di mall itu bisa merubah. Diawali dari apa? Pandangan mata kita. Kalau ibu wanita yang saudara lihat apa di sana? Baju. Apalagi sepatu, tas. Saudara, itu tidak bisa dipungkiri. Itu yang disebut dengan keinginan. Waduh, bajunya bagus-bagus. Wah ini cocok untuk saya ini. Lalu mulai coba. Wah ini sekali, ini bagus sekali. Satu lagi, wah ini juga bagus, dicoba, cocok lagi. Wah ini tasnya. Saudara perhatikan, itu yang disebut dengan keinginan. Ketika saudara melakukan hal itu, saudara sudah lupa dengan tujuan saudara. Dengan kebutuhan saudara. Dengan catatan saudara. Saudara lupa beli beras. Saudara lupa beli minyak. Saudara lupa dengan hal-hal yang lain yang saudara butuhkan. Lalu ketika saudara lupa itu, lalu keinginan saudara terpenuhi, lalu pulanglah saudara. Dalam perjalanan saudara akan berkata, loh kok aku lali sing tak catet malah ora tak tuku. Saya ingin menggambarkan bahwa keinginan-keinginan itu bisa menarik hati kita, bisa menjerumuskan kita. Wis kadung duit entek. Sampai di rumah, aduh, lah ini kok malah lali. Mau masak nasi, loh berasi enggak ada. Saudara, yang rugi siapa? Makanya kita harus pintar-pintar antara kebutuhan dan keinginan. Saudara harus ngerti, kebutuhan itu kebutuhan, ya kebutuhan yang harus dipenuhi. Bukan lari keinginan. Keinginan bisa ditunda pada saat saudara banyak uang, ada berkat. Nah,
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan-keinginan ini sebenarnya yang menjerumuskan kita. Itu yang disebut dengan pencobaan. Ya mungkin pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri. Tapi saudara ngerti, ternyata iblis ikut nimbrung di situ. Kalau saudara sudah mengikuti dengan keinginanmu, ya, bukan kebutuhanmu, maka iblis ada di dalamnya untuk menghancurkan kita. Maka Tuhan berkata seperti ini, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 13, di situ dijelaskan. Nah, Tuhan mengajarkan satu doa, dan doa ini luar biasa. Ada kata-kata yang diucapkan di dalam doa itu. Perhatikan saudara, Matius 6 ayat yang ke-13 ya. Di situ dijelaskan isi doanya begini. Ayo baca bersama-sama supaya saudara tahu. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan saudara, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu isi doa Bapa kami. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Allah ini, kalau saudara tidak mengerti dengan doa ini, saudara pasti akan jatuh. Bahkan keinginan-keinginan itu banyak sekali yang akan membawa kita ini jatuh di dalam dosa. Nah, perhatikan di ayat yang ke-15 dari Yakobus pasal yang pertama, atasnya, coba atasnya. Nah, di situ dijelaskan keinginan yang sudah matang itu saudara, itu akan bahaya ya. Ketika keinginan dibuai, ia akan melahirkan dosa. Dan ketika dosa menjadi matang, ia akan melahirkan maut. Nah, perhatikan saudara. Keinginan-keinginan yang asalnya dari diri kita sendiri, hati-hati. Banyak keinginan yang arahnya kepada dosa. Ya, perhatikan, renungkan, teliti di dalam hidup kita. Ketika kita mempunyai keinginan-keinginan, perhatikan, ini keinginan-keinginan saya ini nanti jadinya seperti apa? Apakah akan melahirkan dosa? Nah, saudara mulai pilah-pilah. Saudara mulai lihat apakah akan melahirkan dosa atau tidak. Akan menimbulkan masalah atau tidak. Saudara mulai mengerti dengan keinginan kita sendiri. Jadi saudara, mari kita renungkan. Perlunya berdoa. Itu untuk apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kalau jatuh saudara, waduh, ngeri. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Allah ini jelas. Pencobaan yang arahnya itu menuju dosa, kita harus berhati-hati.
kita harus jeli melihatnya. Saudara. Bagaimana supaya kita ini tetap terjaga? Bagaimana supaya kita ini bisa mengerti? Kita lihat apa kata Matius 26 ayat 41. Ya, Matius, supaya kita tidak jatuh, apa yang harus kita lakukan? Matius 26 ayat yang ke-41. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Perhatikan saudara. Di sini ada kata-kata roh memang penurut. Roh itu kalau diajak berdoa senang saudara. Tetapi sebaliknya daging kita kalau diajak doa banyak apa? Banyak alasan. Benar enggak? Rohnya mau berdoa, tetapi dagingnya lemah. Daging kita ini lemah. Kalau kita berdoa, waktunya berdoa, wah rohnya menggebu-gebu. Berdoa. Tapi ketika saudara berkata, kok saya pusing ya? Kok perut saya sakit ya? Itu yang berbicara siapa saudara? Daging. Daging kita lemah. Kok saya capek ya? Daging kita berbicara seperti itu. Maka kita harus belajar bagaimana kita harus berdoa. Bagaimana kita harus berjaga-jaga. Ini saya kasih tahu resep bagaimana Tuhan itu akan memberkati kita saudara. Saat saudara lemah, saat saudara tidak berdaya, pada waktu itu saudara harus berdoa. Apakah saudara harus, wah nggak usah berdoa sajalah, besok saja atau nanti malam saja. Ketika roh Tuhan berkata aku mau berdoa dan hari ini jadwalku berdoa. Ketika saudara berkata waduh saya baru sakit, saya baru lemah, saya tidak berdaya. Nanti malam saja, besok saja saya berdoa. Saudara-saudara akan kehilangan berkat Tuhan. Karena apa? Tuhan mengajari doa di saat-saat kita lemah. Di saat-saat saudara tidak berdaya. Di saat-saat saudara sakit. Di saat-saat saudara capek. Justru saat-saat seperti itu ketika saudara berkata, Tuhan, ya Tuhan. Seperti Abraham. Maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saudara jangan nurut dengan daging. Tapi saudara harus nurut dengan roh. Karena kalau nurut daging kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara nurut roh, saudara akan dapatkan berkat-berkat Tuhan. Masalahnya seperti itu saudara. Itu juga masuk di dalam pencobaan hidup kita. Saat-saat seperti itu kita ini
dicobai oleh keinginan hidup kita, keinginan roh kita atau keinginan daging kita. Maka dari itu saudara, berjaga-jaga dan berdoa itu adalah satu kesempatan supaya kita ini tidak jatuh dalam dosa. Ya. Jangan mengabaikan doa. Wah, kalau saudara berkata, was, nanti saja saya berdoa, besok saja saya berdoa, saudara akan rugi, saudara akan banyak kehilangan berkat Tuhan. Tetapi saudara harus punya prinsip, kalau saudara punya iman seperti Abraham beriman, saudara akan berkata, ya Tuhan, saya akan lakukan. Abraham merasakan hal itu, saudara. Abraham kalau mengikuti keinginan dagingnya, pasti Abraham tidak sanggup. Ini anak satu-satunya Tuhan. Ini anakku yang lahir pada masa tuaku. Aku tidak mungkin Tuhan berikan persembahan kepadamu. Itu secara daging. Tapi Abraham menangkapnya secara roh. Yang tidak kelihatan itu ditangkap oleh Abraham. Maka Abraham berkata, ya Tuhan. Tahu ya maksudnya Bapak Ibu ya? Tahu ya? Jadi jangan ditangkap secara daging. Jangan ditangkap secara keadaan hidup kita, tubuh kita. Kalau keadaan kita buat alasan untuk kita tidak bertemu dengan Tuhan, untuk kita tidak berkata ya dengan Tuhan, itu berbahaya. Saudara sendiri akan melihat bagaimana pencobaan yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Ya, tadi sudah jelas. Yang pertama, pencobaan itu berbicara tentang pengujian. Yang kedua, pencobaan itu berbicara tentang bujukan daripada dosa yang di dalamnya adalah keinginan kita sendiri. Jadi saudara ngerti, saudara lihat ini dari Tuhan atau dari keinginan saya sendiri. Saudara harus berkata seperti itu. Saudara harus berdoa, mana Tuhan? Apa Tuhan yang harus saya lakukan? Nah, terus saudara kita lihat dari ayat-ayat yang lain. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Perhatikan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, simpan ayat ini saudara. Apa yang terjadi dengan pencobaan kita? Mungkin itu ujian dari Tuhan yang pertama. Mungkin itu karena keinginan saya sendiri. Kalau hal itu terjadi lalu saudara jatuh dalam dosa, perhatikan. Ada satu kebenaran firman Allah yang membuat kita harus tahu bahwa sesungguhnya pencobaan itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lalu kalau sudah jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Kita putus asa? Tidak. Kita memang ada di dalam dunia ini, kita bisa berbuat dosa, kita bisa jatuh dalam dosa.
Kita akan ambil pelajarannya. Oh iya, ini salah saya, ini keinginan saya. Lalu saudara lihat ayat ini, pencobaan-pencobaan itu hanya biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Lalu kita ini benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Oh iya Tuhan, saya yang salah. Saya yang salah. Saya sudah melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan. Ada kata hati-hati. Hati-hati saat-saat saudara dalam situasi keadaan yang terpepet. Kalau saat-saat yang terpepet keadaan kita terpuruk, banyak kali kita ini tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Betul Bapak Ibu? Betul enggak kira-kira? Betul? Perhatikan. Seringkali kita salah di sana. Kita lakukan apa saja. Saudara tanpa berdoa, saudara tanpa pimpinan Roh Tuhan. Saudara tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Mulai dari situ saudara perhatikan. Jangan mengambil langkah-langkah menurut keinginan kita sendiri. Tapi ambillah langkah menurut kehendak daripada Tuhan. Setidaknya saudara berdoa. Tuhan berikan pencerahan. Tuhan berikan jalan keluar. Memang Tuhan akan berikan jalan keluar. Percaya, ini kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Yang pertama. Yang kedua, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau saudara punya Alkitab, tandai ayat itu supaya saudara mengerti. Ini mungkin berulang kali saya sampaikan. Tapi saya percaya bahwa kebenaran firman Allah itu memang harus selalu diingatkan kepada kita. Puji Tuhan. Ibrani 2 ayat 18. Nah, ini yang terakhir saudara. Ibrani 2 ayat 18. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini firman Tuhan. Karena Yesus sudah menderita dalam pencobaan, di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-11, Tuhan Yesus dicobai. Tetapi Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Justru Yesus menang dalam pencobaan. Iblis mundur. Itu tandanya apa? Yesus mampu melewati pencobaan. Yesus menang dalam pencobaan. Lalu ketika kita dalam pencobaan, saudara harus mengerti Ibrani 12 ayat 18 ini. Kalau Yesus menang dalam pencobaan, maka Yesus mampu menolong kita yang sedang dicobai.
Saudara cukup berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Luar biasa saudara. Jadi Yesus adalah penolong kita pada masa-masa pencobaan. Ya, mungkin Bapak Ibu hari ini mengalami hal yang sama. Waduh, pencobaan hidup belum selesai. Ya, selama kita hidup memang pencobaan itu selalu ada kepada kita, tetapi saudara harus ngerti, saudara harus tahu, ya, bahwa apa yang dikatakan di dalam firman Allah ini memang benar terjadi. Tuhan penolong kita saat-saat kita dicobai. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.